Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Zainal dalam acara podcast Bawaslu. Sahabat Bawaslu, hari ini kita kembali kedatangan narasumber kita yang luar biasa, Bapak Khairul Anwar. Beliau dosen hukum tata negara, juga sebagai penggiat pemilu. Sahabat Bawaslu, kalau ingin lebih tahu Bapak ini kalau dipanggil Bapak Khairul Anwar itu mungkin di media sosial dapat tamu dan dana. Jadi nama populer ada Tan Rajo. Tan Rajo ini kalau kawan-kawan sahabat Bawaslu terutama untuk Sumatera Barat itu sudah familiar, apakah itu di dunia pemilu penyelenggara ataupun di pemberdayaan. Pemberdayaan itu dulu di mana aktifnya, Pak? Banyak program sebetulnya, ada di swasta tentang HIV/AIDS, juga ada di pemerintah, di Kementerian Luar Negeri dan di Kementerian Desa. Kabarnya Bapak di dua era Pak SBY juga aktif sebagai di Pak Jokowi juga. Kalau di SBY itu di mana tuh Pak? PMPN apa itu? PNPM Mandiri. PNPM Mandiri Pak. Kementerian Luar Negeri. Itu masa Pak SBY ya Pak ya. Pak sekarang di periode Pak Jokowi di pendamping desa. Pendamping desa di Kementerian Desa. Kementerian Desa, oke, luar biasa Pak ya. Artinya hari ini kita akan coba terkait pandangan Bapak ini di dunia politik luar biasa ini, baik itu di penyelenggaraan ataupun di para kontestan. Baiklah kawan-kawan sahabat Bawaslu, hari ini kita akan berbicara tentang mitigasi penyelenggaraan pemilu 2024 Pak. Artinya kalau kita lihat pemilu 2024 itu akan memiliki iklim politik yang berbeda. Ada orang mengatakan bahwa semua berangkat dari 0 km. Kenapa? Karena pilihan politik di periode Pilpres dahulu itu memberikan efek kepada pileg ataupun kepada caleg-caleg dengan mencalonnya Pak Prabowo, kemudian dengan Pak Jokowi, ini berefek kepada para legislatif baik di tingkat 2 ataupun di tingkat 1. Menurut Bapak ini ada pengaruh juga tidak nanti di pemilu 2024 dengan bayangan-bayangan koalisi yang telah tergambar hari ini Pak? Ya, tetap berpengaruh ya. Tapi kita melihat di koalisi, mereka membangun koalisi itu dengan cara apa dan prosesnya bagaimana. Itu yang kita lihat. Pasti berbeda dari proses pemilu yang sebelumnya. Tapi paling tidak yang agak sedikit kita sorot tajam itu adalah dengan ini di samping Pilpres ya, berpengaruh kepada proses pemilihan anggota legislatif di melalui partai politik itu. Partai politik yang banyak itu juga berpengaruh itu sebetulnya. Nah, kini sekarang yang sudah terverifikasi itu sudah ada 24 partai ya, yang sudah terverifikasi. Nah, paling tidak dengan pilihan yang begitu banyak, terus di satu partai itu juga ada sekian orang calon legislatif nanti akan dipilih oleh masyarakat, ini membuat satu proses yang serius sebetulnya. Bagaimana masyarakat harus melihat siapa sih kira-kira yang harus kita pilih. Nah, ini sebuah hal yang ribet sebetulnya di masyarakat kita. Tapi apakah seribet itu? Tidak. Kalau proses pemilu itu mulai dari hari ini kita sudah siapkan itu. Jadi jangan nanti menjelang pemilu hanya beberapa saat tinggal, ini kita harus buru melakukan sosialisasi tentang pemilu, sosialisasi tentang pengawasan. Partai juga ikut melakukan kegiatan-kegiatan di internal mereka untuk target pemenangan mereka di waktu yang singkat itu. Saya pikir jauh lagi kita dari proses pemilu yang baik itu. Nah, bagaimana supaya nanti akan membuahkan hasil yang mengembirakan itu? Ya kita siapkan dari awal. Mekanisme pemilunya kita siapkan dari awal, pengawasannya juga begitu. Nah, kepada partai politik juga harus kita ingatkan, Mas, mereka juga harus menyiapkan dari awal. Bagaimana mempersiapkan calon-calon mereka, kesiapan partai politik mereka untuk menjadi kontestan di pemilu 2024 itu secara lebih baik, begitu mungkin. Ya, artinya kalau kita lihat ya Pak ya, pendaftaran partai politik yang berdasarkan jadi ada 24 yang sudah diterima berkasnya dan dilakukan verifikasi. Dan kemungkinan multi partai, banyak partai peserta pemilu ini kan besar Pak. Menurut Bapak bagaimana peluangnya, apakah akan memberikan suasana yang berbeda juga atau tidak jauh berbeda dengan pemilu 2019 Pak? Ya pasti berbeda lah ya, tapi paling tidak ada satu hal yang menarik di Republik ini.
Siapa saja boleh membuat partai. Nah, ini menarik ini sebetulnya. Tapi paling tidak, mereka akan tersisihkan secara alamiah saja dalam dunia politik. 24 partai itu mungkin tidak mereka berkompetisi dalam angka yang tidak terlalu jauh. Nggak mungkin juga. Ya paling nanti ada sekitar 1 sampai 5 partai atau sampai 10 paling banyak yang mendominasi lah sebagai partai mayoritas pemenang pemilu. Tapi paling tidak dari 24 partai itu yang kita lihat, negara memberikan peluang untuk berdemokrasi ke siapa saja dan kelompok mana saja. Mudah-mudahan dengan banyaknya partai ini bukan menjadi pertanda mereka membuat partai A karena tidak tersauti keinginan politiknya di partai sebelumnya. Nah, tidak seperti itu ya. Tapi kalau memang betul-betul menjadi calon peserta pemilu, ingin melahirkan sebuah proses pemilu yang baik itu, nah saya pikir ini yang menarik di sini. Tapi kalau mereka bikin partai karena sakit hati dengan partai sebelumnya, mereka pindah partai karena tidak nyaman di partai sebelumnya, nah, ini saya pikir ini perlu kita cermati secara bersama. Awalnya yang bermasalah ya Pak ya, dari kekecewaan mendirikan partai. Menarik Pak, dari yang Pak sampaikan tadi. Siapa saja bisa membuat partai Pak. Ini kebetulan juga heboh ya di pemilu sekarang, itu ada soal pencatutan dokumen. Sehingga dengan siapa saja ada elit-elit yang punya hubungan beberapa orang kemudian mendirikan partai. Sehingga salah satu syarat partai itu adalah keanggotaan. Ini yang sering mendatangkan masalah Pak. Nah, hari ini itu cukup ribut media, dan bahkan dari KPU dan Bawaslu sendiri ada anggotanya yang masuk ke dalam anggota partai politik. Menurut Bapak, apakah dengan siapa saja bisa mendirikan partai, kemudian ini membuka ruang yang lebar terjadinya pelanggaran ini Pak, sehingga hak-hak masyarakat itu sering diambil oleh partai sendiri. Nah, gini, bagaimana? Jadi mungkin ke partai politiknya ya. Betul, memang siapa saja boleh mendirikan partai politik. Nah, ke partai politiknya, pesan saya mungkin, kalau memang tidak siap, kenapa harus dipaksakan? Misalnya kita mau mendirikan partai, ya boleh, silakan, sepanjang mengikuti aturan boleh. Tapi siap enggak untuk membesarkan partai kita ini dengan cara yang baik juga? Sesuai dengan undang-undang politik ya Pak. Sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang partai politik. Jangan nanti ketika partainya sudah ada, ya, untuk mencari pengurusnya saja mereka mengambil entah nama-nama siapa misalnya. Yang penting lolos dulu verifikasi. Artinya kan sebetulnya tidak siap sebetulnya. Jadi majulah ke gelanggang politik itu dengan persiapan yang betul-betul menjadi sebuah peserta, sebagai peserta pemilu yang betul-betul akan bertarung di dunia pemilu. Yakinlah kalau seandainya mereka menyiapkan dari awal proses pendirian partai mereka dengan mengisi struktur mereka dengan baik, mereka akan menjadi sebuah partai yang diperhitungkan. Tapi kalau mulai dari awal penyusunan pengurusnya sudah mencatut nama orang, entah siapa-siapa saja, ada juga KTP orang sudah meninggal yang menjadi pengurus partai politik, ada yang menjadi penyelenggara pemilu yang dicatut nama mereka untuk menjadi pengurus partai politik. Nah, ini kan menjadi persoalan, kan membuat sebuah partai asal-asalan namanya. Ya kalau asal-asalan, saya yakin hasilnya juga akan asal-asalan. Nah, ini pesan saya kepada partai-partai politik, kalau mau menjadi peserta pemilu itu dengan tujuan mewujudkan pemilu yang berkualitas, bangunlah partai politik itu secara berkualitas juga. Kalau seandainya partai politik yang menjadi peserta pemilu itu kualitasnya jauh dari baik, mereka akan menjadi peserta pemilu yang akan menghasilkan proses pemilu yang akan jauh dari baik juga. Nah, itu. Nah, misalnya ada juga yang taruhlah entah staf Bawaslu, entah staf KPU atau komisioner Bawaslu KPU yang diambil namanya masuk ke dalam pengurus partai politik. Nah, ini persoalan sebetulnya. Nah, regulasi kepemiluan juga mengatur itu seharusnya. Apa konsekuensi yang harus diterima oleh partai ketika ditemukan indikasi yang menyalahi seperti itu? Mereka mencatut nama orang, ya. Ada proses hukum yang harus sebagai konsekuensi yang harus diterima oleh si partai ini. Ya, sekarang kan nggak ada sama sekali ketika partai mereka menyalahi sebuah aturan politik misalnya, mereka mengambil nama sembarangan saja, paling administratif lagi, diingatkan lagi, dicoret saja namanya, dicoret saja, ganti dengan yang lain. Harusnya ini harus ada tindakan tegas yang disusun melalui sebuah regulasi tentang sistem politik kita. Bagaimana partai yang seperti ini harus kita ingatkan juga. Nah, catatan pentingnya adalah bahwa sebuah partai politik, satu partai politik yang akan menjadi peserta pemilu, yang akan ikut menjadi kontestasi di dalam sebuah perhelatan pemilu, harus betul-betul siap untuk ini.
Siap dari mananya? Dari sisi sistem kepartaian mereka, dari struktur partai mereka, dan hal-hal lain. Karena tujuannya itu apa? Untuk pemilu yang berkualitas tadi. Tapi kalau mereka melakukan ini, ya mereka juga harus siap-siap menerima konsekuensi yang dituangkan dalam regulasi negara melalui sistem pemilu kita. Nah ini diatur nggak? Saya pikir ini belum. Nah ini mungkin yang akan menjadi catatan ke depan, bagaimana nanti negara harus berpikir tentang sebuah partai politik yang ikut atau menjadi calon peserta pemilu yang menyalahi syarat-syarat seperti ini atau asal-asalan mengusung, ya sudah ada konsekuensi yang harus diterima oleh partai politik ini. Apakah dengan pembekuan partainya atau dengan bentuk-bentuk lain, sehingga mereka menyadari bahwa ini adalah proses yang keliru sebetulnya. Tidak hanya sekedar mendaftarkan ke Kemenkumham kemudian dapat negara daftar ya Pak ya. Memang negara harus hadir mengawal keberadaan partai itu sendiri ya Pak ya. Oke. Artinya dengan kondisi yang Bapak sampaikan tadi, ada proses yang asal-asalan, ada ketidakmatangan dari internal partai. Menurut Bapak untuk proses pencalonan nanti ini bagaimana Pak hubungannya? Karena kan untuk anggota partai saja yang hulunya itu telah kalau istilah orang awam huluno nakaruh ba'alum warono kajannya gitu Pak. Apa habis gambarannya di pencalonan Pak? Ya biasanya ya ketika mereka kesulitan ya. Nah ini ruang yang menyebabkan terjadi money politik itu di situ salah satunya. Money politik itu tidak transaksi terkait dengan money politik itu tidak hanya terjadi oleh satu pihak ke pihak lain. Bisa juga terjadi oleh partai politiknya ke anggotanya, bisa jadi juga oleh anggotanya melalui partai politiknya. Saya ambil contoh begini, ketika partainya tidak siap untuk mencari orang untuk menjadi calon legislatif misalnya, bisa saja dia bayar orang untuk ini, yang penting masuk partai saya, semua saya fasilitasi dan saya bayar, asalkan Anda mau jadi salah satu calon legislatif dari partai saya. Ada juga kebalikan dari itu. Ketika partainya sudah agak sedikit lebih besar dan orang tertarik dengan partainya, Bapak mau jadi caleg saya dari partai saya, dulu Bapak bayar sekian. Nah ini persoalan. Bisa juga proses ini yang si partainya menawar orang untuk dibayar, ada juga yang partainya menawar untuk membayar. Nah gitu. Nah, biasanya terjadi di proses pencalonan ini ya Pak ya. Rekrut calon legislatif itu terjadi seperti itu. Misalnya, ini kelompok perempuannya harus terpenuhi 30%, ini nggak ada dicarilah siapa yang bisa menjadi peserta pemilu kita dari kelompok perempuan misalnya, nggak didapatkan bayar. Nah kalau tidak bisa menggugurkan satu dapil ya Pak ya, tidak ada perempuan ini persoalannya ini. Iya. Artinya ketika untuk memenuhi anggota partai saja terkadang partai politik ini mau membeli KTP masyarakat dan untuk diverifikasi faktual, beri ongkos atau apalah namanya, apalagi terkait dengan pencalonan ini ya Pak ya. Ya, artinya kalau kita lihat pencalonan itu tidak hanya sekedar mahar politik, orang membeli ke partai, tapi partai juga kadang membiayai orang bagaimana untuk memenuhi proses pencalonan ini ya Pak ya. Kemudian terkait dengan pencalonan itu Pak, di 2000 menurut Bapak regulasi yang ada dengan terkait mahar politik ataupun lebih dikenal dengan proses kandidasi buying itu sejauh mana Pak? Artinya ini rahasia umum, semua tahu Pak, apakah itu penyelenggara, apakah itu konsisten, cuman ini susah ditindak Pak dan tidak begitu banyak kita lihat temuan-temuan di media gitu Pak. Ya kalau orang mengatakan kondisi politik itu tentang money politik itu sama dengan hantu ya. Iya hantu. Ya ada seperti tidak ada kan gitu. Dikatakan tidak ada, peristiwanya ada dan terjadi di mana-mana tempat dan di berbagai proses pemilu. Kita melihat begini ya, kalau ada orang mengatakan di tempat saya tidak ada money politik, itu sebuah kebohongan. Di tempat saya nggak ada. Saya dulu menjadi calon bupati, menjadi calon A, calon B, nggak ada bayar, nggak ada. Itu sebuah kebohongan. Ya, ada nggak yang terjadi? Ada juga. Mungkin bagi orang yang hanya sekedar ikut menjadi peserta pemilu. Saya menjadi calon anggota legislatif di partai A misalnya. Nggak ada saya mengeluarkan uang. Bagaimana cara dia mengeluarkan uang? Untuk memasang atribut kampanye saja dia nggak sanggup untuk itu. Ya kan? Nah, kenapa dia tidak lakukan itu? Karena targetnya untuk menjadi pemenang juga nggak ada di situ. Hanya pemenuhan calon aja untuk meramai-ramaikan pesta politik saja kan. Ada juga orang yang wajar dia tidak mengeluarkan uang. Tapi bagi mereka yang punya target, saya harus menang, saya dapatkan, partai saya harus dapatkan kursi. Kalau kursinya ada sekian, bagaimana paling tidak bertahan di posisi itu? Saya pikir proses money politik rentan terjadi di situ.
Bagaimana mereka mempertahankan kondisi partai saya harus dapat seperti paling tidak pada periode kemarin. Kalau periode kemarin tidak ada, paling tidak hari ini harus dapat 1 atau 2. Apapun mereka lakukan, termasuk melakukan money politik itu. Nah, bagaimana dengan Cakada, calon kepala daerah? Membayar mahar nggak ke partai-partai politik? Orang mengatakan nggak ada si A membayarkan mahar. Tapi orang tahu nggak kalau itu terjadi? Tahu, ya kan? Ya kalau mereka tidak melakukan transaksi di situ, nggak mungkin juga partai politik mendukung si A dan si B. Nah, harusnya negara berpikir tentang ini. Kondisi seperti ini sudah terjadi. Dan bukan 1 kali 2 kali terjadi. Setiap rezim pemilu ini terjadi. Ya kan? Bagaimana kita harus mengkotak-atik kembali regulasi itu kalau memang betul proses peristiwa money politik itu harus kita tindak. Kalau memang ditemukan. Kalau itu ya udah biarkan aja. Sebab kenapa? Saya melihat begitu sulitnya melakukan sebuah proses politik di Indonesia. Begitu sulitnya melakukan sebuah mekanisme pemilu ini. Kenapa? Karena regulasinya terlalu banyak. Kalau bahasa Pak Jokowi, aturan-aturan. Ya, terlalu banyak, terlalu ribet. Kita bicara tentang money politik. Siap di mana sih? Iya, kalau seandainya kasusnya ada ribuan, kalau yang tertangkap itu cuma 1, kan sama juga dengan bohong gitu. Tapi kalau kasusnya ada 10, ditangani 9, itu bagus itu. Tepat sasarannya, Pak ya. Iya. Ini kita bicara money politik, kita bicara tentang pelanggaran pemilu, kita bicara tentang ini dan segala macam. Tapi tindakan yang lahir dari itu tidak ada sama sekali. Ini kan sia-sia regulasi mengatur tentang itu. Bagaimana kita mengatakan bahwa sebuah regulasi itu berhasil mengentaskan sebuah peristiwa yang terindikasi melanggar sebuah peraturan misalnya. Kalau seandainya memang tidak bisa, ya sudah. Berarti regulasi ini gagal. Kenapa tidak dievaluasi? Yang memang harus ada evaluasi kepada regulasi yang ada ya Pak ya? Iya. Oke Pak, terkait dengan yang Bapak sampaikan tadi dengan money politik ya Pak ya. Menurut Bapak dari kondisi adanya regulasi yang tidak menjadi obat terhadap penyakit money politik di masyarakat, bagaimana strategi yang pas untuk kedepannya ini Pak? Kan proses pencalonan akan masuk nanti. Bagaimana menurut Bapak? Yang pertama tadi kita minta ya untuk melakukan evaluasi tentang regulasi tentang yang mengatur tentang money politik itu. Yang kedua, memang harus ada tindakan. Kalau betul terjadi, kita jangan tutup mata di sini. Ya, kita lihatlah misalnya di Bawaslu itu ada di situ Gakumdu misalnya. Kalau indikasinya sudah masuk wilayah pidana politik, ya sudah proses. Ini terkadang, ini maaf ya, terkadang kan teman-teman melihat bagaimana teman-teman kadang-kadang kan ada ditekan juga di situ. Pisau lagi bimatu botong ya Pak ya. Nah itu soalnya ini sudah real loh, ini pidana politik ini. Jadi kenapa tidak bisa dieksekusi? Ya mungkin karena terlalu lama proses penyelesaiannya akhirnya menjadi daluarsa. Terlalu lama itu karena memang dilama-lamakan. Nah ini persoalan juga bagi kita. Nah pada satu sisi Bawaslu juga tidak bisa berkutik ketika salah satu institusi yang terkooptasi di dalam Gakumdu itu mengatakan belum cukup unsurkah, belum memenuhi syarat untuk dipidanakan dan segala macam, ya nggak bisa. Ya, hal lain juga tidak ada upaya hukum di situ. Ketika sudah dipastikan ini tidak memenuhi syarat dan segala macam, nggak ada upaya hukum. Atau ketika sudah dipastikan ini harus dilakukan tindakan oleh Bawaslu dan itu sudah diputuskan, nggak ada juga upaya hukum bagi yang lain. Nah, final mengikat misalnya. Nah ini sebuah proses hukum yang menurut saya juga harus cermat kita melihat bahwa yang pertama regulasi harus kita lihat tentang money politik. Yang kedua pendidikan politik tadi, pendidikan politik yang menjadi beban partai politik itu juga harus diperketat oleh regulasi ini. Kita ukur benar enggak partai ini sudah melakukan pendidikan politik. Ukurannya mana kita lihat. Ya, harus ada ukuran-ukuran yang jelas di situ. Ya, jangan nanti mereka beban yang seharusnya menjadi beban mereka di partai politik menjadi beban oleh LSM, menjadi beban oleh media, menjadi beban oleh Bawaslu, menjadi beban oleh KPU yang seharusnya ini adalah beban partai politik. Nah itu mungkin menurut saya yang terpenting bagaimana partai politik siap untuk menjadi peserta pemilu itu secara menyeluruh, siap dengan aturan kepemiluan, siap dengan calon-calon mereka, siap juga menghormati regulasi. Ini yang jauh dari sempurna bagi
peserta pemilu. Ya, Iya. yang terakhir tadi, siap untuk mematuhi regulasi. Nah ini, padahal mereka tahu nggak kalau ini melanggar? Tahu, tapi kenapa mereka langgar? Karena ingin menang tadi. Mereka tahu nggak kalau ini sebuah proses yang keliru? Tahu, kenapa mereka lakukan itu? Karena target ingin menang tadi. Iya, paling-paling konsekuensinya administratif, paling-paling konsekuensinya cuma seperti ini, paling-paling seperti ini. Ataupun nanti kalau sudah memang terindikasi pidana, ya kita cobakanlah upaya bagaimana jangan masuk ke wilayah pidana pemilu. Ini kadang-kadang kita tidak konsisten juga dengan regulasi itu. Apakah Bawaslu-nya dengan yang lain, termasuk juga partai politiknya sebagai peserta pemilu. Nah itu. Oke Pak, terkait dengan juga kondisi-kondisi yang beredar di masyarakat itu, bahwa saat ini karena kita masih dihadapi dengan proses digital, ada dengan adanya media yang begitu cukup banyak dan sistem yang ada di KPU juga, kita apakah ini sudah menjadi terakomodir tidak Pak di dalam regulasi yang ada? Karena Bapak melihat tadi lebih cenderung bicara soal regulasi, bagaimana dengan regulasi terkait dengan pengadaan sipol yang dulu di pemilu 2017 itu diperdebatkan juga, kemudian sekarang juga sipol dijadikan sebagai sebuah aplikasi khusus, kemudian juga nanti sosialisasi dan kampanye itu akan memakai media sosial. Menurut Bapak regulasi yang ada sejauh ini seperti apa Pak? Kita kan bisa evaluasi itu ya. Kembali lagi ke evaluasi. Mungkin teman-teman di internal Bawaslu sudah melakukan evaluasi. Hasil evaluasi kita tidak lanjutin tidak? Nah, ini yang menjadi persoalan kita. Kalau misalnya media sosial boleh menjadi salah satu media yang digunakan untuk kampanye misalnya, atau menjadi alat untuk sosialisasi atau media kampanye bagi peserta pemilu. Kita harus mengatur ini secara lebih rinci. Misalnya media sosial A, media sosial B, media sosial C, ini harus didaftar sebagai media yang digunakan oleh peserta pemilu untuk menjadi media kampanye mereka. Ada enggak yang mengakali selain yang mereka daftarkan itu untuk menjadi media lain yang mereka lakukan untuk kampanye politik? Banyak. Banyak. Bagaimana mengukur ini? Ya kan? Bagaimana melacak ini? Ada yang mereka sengaja membuat media tambahan di luar dari yang sudah terdaftar. Nah, di media tambahan ini nanti mereka melakukan proses pelanggaran-pelanggaran tadi. Ya. Ada juga kelompok mereka menyengaja membuat media sosial dari kelompok lain untuk mencoba menggerogoti atau paling tidak mencoba membenturkan masyarakat dengan kelompok lain. Misalnya saya partai A ini, saya bikin media sosial partai B. Ya kan? Tujuannya untuk apa? Supaya orang benci ke partai B ini. Saya bikin begini-begini, hal-hal yang melanggar tentang aturan kepemimpinan saya buat di media sosial itu atas nama partai B. Padahal pelakunya adalah partai A. Ya kan? Nah, gimana membuktikannya coba? Susah. Nah, ada juga mereka yang sengaja media kita sudah terdaftar, ada 5 media terdaftar di KPU misalnya. Kita bikin 5 media lagi atau 15 media lagi. Ya kan? Bagaimana nanti kampanye hitam kita bisa dilakukan di media yang sudah terdaftar di KPU. Yang di KPU kita ikuti aturan main saja. Bermati saja kita main di situ. Tapi di luar ini kita hantam sejadi-jadinya. Ada. Banyak. Maka bayar orang untuk ini, bayar ahli untuk ini. Banyak. Bukan tidak terjadi. Saya melihat langsung itu terjadi. Nah, terjadinya untuk target pemenangan mereka, ada juga terjadinya untuk mencederai kelompok lain. Banyak juga terjadi itu gitu. Nah, regulasi yang mengatur tentang ini sudah sampai di mana kesiapan kita untuk menindak ini? Sudah sampai di mana kesiapan kita untuk melacak bahwa ini adalah sebuah proses yang keliru yang dilakukan oleh kelompok mereka atau kelompok mereka mencederai kelompok lain? Bagaimana kita mengukur itu? Bisa enggak? Ya, kenapa tidak bisa? Kalau jawabannya tidak bisa, hilangkan regulasi yang mengatur tentang media. Kalau jawabannya bisa, kita harus cermat mengukur apakah mereka menguntungkan partai mereka dengan cara hitam atau mereka menguntungkan partai mereka dengan menghitamkan kelompok lain misalnya. Kita harus ukur itu. Banyak dan terjadi, banyak terjadi dan sangat banyak malah. Berapa banyak? Ada malah mereka yang menyewa buzzer-buzzer untuk melakukan sosialisasi kepentingan mereka, untuk melakukan meningkatkan popularitas mereka, ya kan? Dengan target bagaimana nanti elektabilitas mereka juga meningkat dengan cara-cara seperti apa? Iya, banyak cara yang bisa berlakukan dengan dunia media itu, media sosial itu banyak sekali.
Nah, kalau seandainya Bawaslu tidak cerdas menyikapi ini dengan regulasi yang apa adanya saja, ya nggak mungkin. Ya kan? Dia terus berkembang ya Pak ya? Pasti. Menjamur di masyarakat. Ya, pasti. Oke Pak, itu mungkin terkait dengan penggunaan media sosial ya Pak ya, untuk kampanye dan sosialisasi terkait dengan regulasi yang ada. Mestinya memang ada sebuah keberimbangan ya Pak ya, keberimbangan media itu juga diiringi dengan keberimbangan regulasi yang ada. Oke Pak, terima kasih terkait dengan penjelasan Bapak. Mungkin itu dulu bincang kita pada hari ini Pak. Kira-kira apa pesan Bapak terkait sejauh diskusi ini kepada penyelenggara, kepada partai politik, dan kepada masyarakat Pak? Baik, closing statement ya. Closing statement kita untuk pertemuan sekarang, untuk sesi ini, yang pertama bahwa partai politik, apa yang menjadi beban partai politik, salah satunya pendidikan politik, itu harus dilakukan secara proporsi oleh partai politik untuk mewujudkan sebuah pemilu yang berkualitas. Yang kedua, bagi penyelenggara pemilu, KPU harus melaksanakan proses penyelenggaraan tahapan pemilu juga dengan baik sesuai dengan regulasi. Pengawasan pemilu juga seperti itu, harus mengevaluasi kembali peristiwa-peristiwa pemilu pada rezim sebelumnya, yang mana kita harus perbaiki, regulasi mana yang harus kita tambah atau kita robah, sehingga proses pengawasan itu betul-betul maksimal kita lakukan untuk mewujudkan atau mengerjakan proses demokrasi yang baik di 2024. Itu saja menurut saya. Ya, terima kasih Pak. Sobat Bawaslu, itulah kira-kira yang menjadi pesan dari narasumber kita kali ini. Semoga ini dapat menambah pencerdasan bagi kita dan juga bagi para kontestan politik untuk 2024. Terima kasih Pak. Oke, sahabat Bawaslu, demikian bincang pemilu kita pada kali hari ini dengan narasumber kita Bapak Khairul Anwar MH. Semoga yang beliau sampaikan ini menjadi sebuah pencerdasan bagi masyarakat, juga bagi para kontestan pemilu di 2024. Demikian, salam jumpa kembali Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.